Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Manajemen Inovasi yang bertemakan tentang sumber daya manusia dalam manajemen inovasi. Yang beranggotakan dari Intan Putri Putri, Nomor Arsabadia Bila, dan Mariska Putri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Putri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian SDM. Pengertian SDM adalah faktor sentral dalam organisasi perusahaan ataupun produksi. Kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan di dalam pelaksanaan visinya dikelola dan diurus oleh manusia. Manajemen sumber daya berfungsi untuk mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, perorganisasian, staffing, memimpin, dan pengendalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran strategis sumber daya manusia. Nah, peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan. Nah, apa sih fungsi perusahaannya? Fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Untuk itu, salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau human resource-nya. Pentingnya sumber daya manusia perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun majunya teknologi, bagaimanapun canggihnya teknologi, namun faktor yang penting adalah tetap manusia yang memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Nah, menurut Bukhari Zainun, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia yang identik dengan manajemen. Perubahan konsepsi tentang sumber daya manusia atau pandangan terhadap pekerja dalam rangka hubungan kerja pada organisasi, yaitu pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Tepatnya pada sekitar pertengahan abad ke-19, berkembang anggapan bahwa manusia kerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diberlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Adapun peran SDM dalam organisasi dan produksi, yaitu betapapun modern teknologi yang digunakan atau berapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Persoalan yang muncul adalah cara menempatkan sumber daya manusia profesional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dan cara mereposisi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan aktivitas perusahaan global. Ya, sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya, kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Sekian, terima kasih.